Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sagita dengan NIM J1A019032. Saya dari kelas ITP Genap angkatan 19. Di sini saya akan mendefinisikan linear programming. Nah, definisinya itu sendiri yaitu suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Nah, di sini terdapat juga terminologi dalam linear programming. Fungsi tujuan yaitu fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam ID permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nilai fungsi tujuan dinyatakan dengan variabel Z. Yang kedua yaitu fungsi batasan, bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Dibagi menjadi dua batasan fungsional, fungsi-fungsi batasan sejumlah M, batasan non-negatif yaitu variabel XI lebih besar 0. Nah, karakteristik persoalan linear programming sendiri itu ada 3. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tersedianya metode alternatif untuk memperoleh tujuan. Yang ketiga, dapat dirumuskan dalam bentuk matematika persamaan atau ketidaksamaan. Asumsi-asumsi dasar linear. Terdapat 4 pembagian. Yang pertama yaitu asumsi kesebandingan. Ini berarti bahwa naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua, asumsi penambahan. Ini berarti bahwa nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau dalam LP dianggap kenaikan dari nilai tujuan dalam kurung Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Yang ketiga yaitu asumsi pembagian. Ini menyatakan bahwa keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Yang keempat itu asumsi kepastian. Ini menyatakan bahwa parameter yang terdapat dalam model LP dapat diperkirakan dengan pasti meskipun tidak terlalu tepat. Nah, sesuai dengan kasus yang ada di layar, kita harus mencari formulasi rumus untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi pertanian ini. Nah, dari kasus tersebut, sebuah UMKM Bengkel Tunas Jaya ini adalah UMKM yang bergelut di bidang menghasil mesin pengolahan pertanian. Pengolahannya itu sendiri terdapat 2 bagian, yaitu pengolah dodol dan pemotong singkong. Nah, kita katakan saja dengan X itu adalah mesin untuk pengolah dodol dan Y itu mesin pemotong singkong. Mengasumsikan A sebagai pengukuran dan pemotongan, A pengukuran pemotongan bahan baku dan B itu perakitan alat dan C itu pengujian mesin. Nah, selanjutnya kita masukkan X itu 10 jam, Y 2 jam pada asumsi A, dan asumsi B X sama dengan 3 jam, Y sama dengan 2 jam. Pada asumsi C, X itu sama dengan 2 jam, Y sama dengan 2 jam. Nah, diketahui bahwa tidak lebih dari 300 per pekan pada A dan B dan C. Nah, dengan keterbatasan waktu yang ada, otomatis UMKM ini memiliki keterbatasan dalam penghasilannya. Nah, dari A itu sendiri kan 300 jam per pekan, dan B itu 120 jam per pekan, C 100 jam per pekan. Dengan laba masing-masing X 400.000 dan Y 100.000. 。
penyelesaian dengan tabel itu seperti berikut. Dengan laba per unit yaitu 400.000 pada X atau mesin pengolah, dan pada Y itu 100.000 pada mesin pemotong. Nah, Z ini sendiri yaitu fungsi tujuan, yang mana kita masukkan 400X ditambah 100Y itu termasuk ke dalam persamaan. Z yang kita ketahui sebagai fungsi tujuan. Dalam UMKM bengkel ini sendiri terdapat juga kendala, entah itu dari waktu ataupun yang lainnya. Nah, fungsi kendala itu sendiri dimasukkan juga ke dalam A sama dengan 10X tambah 2Y kurang dari sama dengan 300, B 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120, dan C sama dengan 2X plus 2Y kurang dari 100. Nah, rumus itu adalah rumus formulasi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.